Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, aku Dela yang pada kesempatan kali ini bersama rekan-rekanku, yaitu Fahri, Shiva, dan Togu, akan mempresentasikan materi mengenai proses pengambilan keputusan untuk penjualan produk pada PT Telkomsel. Proses pengambilan keputusan penjualan produk merupakan kunci utama perusahaan bisa bertahan hidup dalam persaingan bisnis dengan para kompetitor untuk menjadi yang terbaik di hadapan konsumennya. Penjualan produk membutuhkan banyak masukan dan saran dari seluruh elemen karyawan agar pengambilan keputusan bisa memberikan solusi terbaik untuk perkembangan produk ke depannya. Perhatian setiap keputusan harus disesuaikan dengan kebutuhan pasar yang berkembang pada saat itu, sehingga keputusan yang diambil tidak merugikan perusahaan. PT Telkomsel. Perkembangan penjualan produk PT Telkomsel di masing-masing area dan cabang bermacam-macam menyesuaikan dengan kondisi sosial dan perekonomian masyarakatnya. Kegiatan promosi yang dilakukan harus lebih masif dan tempat distribusi yang strategis untuk mempromosikan produk PT Telkomsel, Simpati, Kartu As, dan Kartu Loop, agar konsumen tertarik untuk memakai produk PT Telkomsel. Sebab persaingan antar kompetitor di wilayah tertentu sangat ketat untuk bisa menguasai pasar media seluler. Perkembangan pasar selalu dibarengi dengan perkembangan kompetitor dalam melakukan aktivitas promonya untuk mempertahankan pasarnya. Selanjutnya, penjualan produk PT Telkomsel. Pertama, produk Perdana Loop merupakan produk PT Telkomsel yang segmen pasarnya menyasar sekolah dan kampus. Sekolah dan kampus merupakan pasar yang sangat strategis dan menjanjikan untuk bisnis seluler ke depannya. Perdana Loop harus bisa bersaing dengan para kompetitor terdekatnya, yaitu Perdana Eksis yang sekarang manajemennya sudah bergabung dengan PT XL Axiata Tbk, yang sudah 5 tahun terakhir selalu memenangi persaingan bisnis seluler di Pulau Madura, khususnya Bangkalan. Perdana Loop sekarang sudah bisa diakses oleh handphone Android dengan paket data Loop Circle yang sudah diluncurkan mulai awal tahun ini. Perdana Loop diharapkan bisa membantu mendongkrak penjualan PT Telkomsel melalui kegiatan promonya pada segmen sekolah dan kampus. Komunitas mahasiswa dan komunitas lainnya bisa memanfaatkan fitur-fitur yang diberikan oleh Perdana Loop, mulai dari voice, message, dan paket datanya yang cukup terjangkau. Manajer dan supervisor harus betul-betul teliti dan peka ketika mengambil keputusan pada segmen ini untuk menentukan strategi dan alternatif pengambilan keputusan lainnya dalam meningkatkan penjualan Perdana Loop. Produk yang kedua adalah Perdana As Madura, yang segmen pasarnya lebih kepada masyarakat menengah ke bawah. Aktivitas promo untuk produk Perdana As Madura dilakukan saat kegiatan gerebek pasar dan gerebek kampung. Cara ini dilakukan agar produk yang dipasarkan dapat menjangkau konsumennya. Produk yang perlu ditingkatkan adalah pada tarif voice dan message-nya, karena pemakainya lebih banyak menggunakan untuk kebutuhan voice dan message saja. Berbeda dengan segmentasi pasar untuk sekolah dan kampus, produk Perdana As Madura harus dilakukan sekreatif mungkin dalam mengkomunikasikan langsung dengan konsumennya, agar mereka bisa tertarik untuk memakai produk yang ditawarkan. Produk yang ketiga adalah Perdana Simpati. Segmentasi pasarnya untuk masyarakat menengah ke atas, yang pemasaran kepada konsumennya dilakukan melalui outlet sebagai kepanjangan tangan perusahaan. Tarif dari Perdana Simpati dinilai lebih mahal dibandingkan dengan kedua produk lainnya. Pertama, pada proses pengambilan keputusan secara top-down, merupakan proses pengambilan keputusan dari tingkatan hierarki yang paling tinggi kepada hierarki yang lebih rendah di perusahaan. Pimpinan memegang penuh kendali pengambilan keputusan, karena berhubungan dengan tarif produk, target dan kegiatan pemasaran untuk waktu jangka panjang. Pada proses pengambilan keputusannya, bawahan hanya memberikan masukan dan saran demi kebaikan organisasi dan kondisi di lapangan yang sedang berkembang.
Selebihnya atasan yang menentukan baik saran itu diterima ataupun tidak diterima. Karena pimpinan sebagai penanggung jawab penuh dalam setiap keputusan yang diambilnya. Proses pengambilan keputusan yang dilakukan secara top-down oleh PT Telkomsel pada produk perdana simpati, AS, dan LUP yaitu pengambilan keputusan secara top-down perdana simpati meliputi penentuan tarif paket data perdana baru, target penjualan, dan aktivitas branding outlet. Proses pengambilan keputusan tarif paket data perdana simpati disesuaikan dengan kebutuhan pasar agar konsumennya tidak pindah pada produk lainnya. Pengambilan keputusan secara top-down perdana AS fokus pada tarif voice and message. Proses pengambilan keputusan yang dilakukan untuk mengimbangi perkembangan kompetitor di lapangan yang meluncurkan tarif voice dan message murah untuk segmen kelas menengah ke bawah. Pengambilan keputusan ini sudah dipertimbangkan oleh pimpinan berdasarkan masukan dan saran dari bawahannya. Masyarakat untuk kelas menengah ke bawah banyak menggunakan voice dan message ketimbang paket data dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Proses pengambilan keputusan secara top-down dilakukan agar perdana loop sejajar dengan produk perdana provider lainnya, terutama kompetitor terdekat yaitu Axis yang bisa diakses oleh handphone Android. Produk perdana loop tidak bisa berkembang di pasaran setelah handphone BlackBerry sudah ditinggalkan oleh konsumennya yang lebih memilih handphone Android karena fitur layanannya sesuai dengan kebutuhan zaman saat ini. Pimpinan mengambil keputusan berdasarkan saran dan masukan dari supervisor yang membidanginya untuk membuka paket data loop bisa diakses oleh semua jenis handphone termasuk Android. Paket data loop Circle diluncurkan oleh PT Telkomsel pada setiap event sekolah sampai kampus di Bangkalan yaitu Loop Kepo, EduFun Holdan, Loop Invention. Paket data Loop Circle memberikan banyak varian pilihan paket data murah untuk bisa diakses sesuai kebutuhan dan bonus telepon 10 menit selama 60 hari pada perdana baru Loop. Selanjutnya yaitu proses pengambilan keputusan secara bottom up. Proses pengambilan keputusan secara bottom up merupakan pengambilan keputusan yang dilakukan dari tingkat hierarki yang paling rendah kepada hierarki yang lebih tinggi dalam struktur perusahaan. Proses pengambilan keputusan bottom up dilakukan dalam kelompok kecil pada setiap divisinya, untuk menentukan program promo setiap divisi yang disesuaikan dengan masing-masing segmen pasarnya. Proses pengambilan keputusan untuk memperkuat keputusan yang telah ditentukan oleh pimpinan dalam membendung perkembangan kompetitor menguasai pangsa pasarnya. Keputusan yang diambil untuk kepentingan jangka pendek perusahaan sehingga keputusannya cenderung berubah tergantung kondisi pasar yang sedang berkembang pada setiap segmen pasarnya. Proses pengambilan keputusan yang dilakukan secara bottom up oleh PT Telkomsel pada produk perdana simpati, AS, dan LUP lebih kepada teknik marketing di lapangan untuk meyakinkan konsumennya memakai produk PT Telkomsel. Proses pengambilan keputusan secara bottom up perdana simpati terdiri dari pengambilan keputusan promo hadiah uang tunai dan promo kupon undian. Proses penentuan pengambilan keputusan yang dilakukan untuk memperkuat program promo yang ditentukan oleh pimpinan sehingga outlet dalam melakukan penjualannya setiap bulan semakin terpacu untuk mencapai target yang diberikan karena banyak program promo yang diberikan oleh PT Telkomsel. Program promo yang diberikan secara bottom up oleh divisi sales kepada outlet sebagai mitra perusahaan untuk mengimbangi program promo kompetitor lainnya di lapangan. Penjualan produk setiap bulannya akan tetap berkesinambungan dan terus meningkat karena ada target yang ingin dicapai oleh setiap outlet yang menjual produk perdana simpati. Promo ini merupakan wewenang penuh divisi sales, pimpinan hanya menerima laporan pencapaian yang diperoleh atas penjualan setiap outlet pada produk perdana simpati setiap bulannya. Proses pengambilan keputusan secara bottom up perdana AS yaitu gerebek pasar dan gerebek kampung yang dilakukan setiap hari secara bergantian pada setiap kecamatan yang ditentukan oleh supervisor bersama bawahannya pada divisi marketing. Penentuan kegiatan gerebek pasar dan gerebek kampung untuk bisa menjangkau semua segmen pasar PT Telkomsel yaitu kelas menengah ke bawah seperti pedagang kaki lima, buruh tani, nelayan, dan lain sebagainya. Karena segmen pasar perdana AS paling banyak di pasar dan kampung-kampung padat penduduk, mereka lebih banyak menggunakan voice dan message dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Program promo yang diberikan cocok dengan kondisi konsumen yang didasar oleh produk AS melalui kegiatan gerebek pasar dan gerebek kampung karena AS, voice, dan message-nya lebih murah ketimbang provider lainnya. Proses pengambilan keputusan secara bottom up perdana loop difokuskan pada program kegiatan CutGen setiap penerimaan siswa baru pada tingkat SLTP atau SLTA dan mahasiswa baru setiap tahunnya. Penentuan program promo CutGen dibuat oleh divisi Youth and Community bersama anggotanya yang disesuaikan untuk menjangkau siswa baru dan mahasiswa baru setiap tahun ajaran baru, agar mereka bisa langsung kenal dengan produk PT Telkomsel.
karena program event lain yang diputuskan oleh pimpinan tidak berlaku untuk setiap penerimaan siswa baru dan mahasiswa baru. Melalui program ini, mereka bisa mengenal paket data Loop Circle dan paket data lainnya yang tersedia untuk pengguna perdana baru. Program promo ini telah dirancang oleh masing-masing divisi setiap bulan, dilaporkan kepada pimpinan untuk melihat tingkat keefektifan dan keputusan yang diambil oleh setiap divisi untuk mempromosikan produk PT Telkomsel pada setiap segmen pasarnya. Proses pengambilan keputusan yang dilakukan PT Telkomsel Branch Office Bangkalan yang dipandang paling efektif adalah pengambilan keputusan secara bottom up. Karena keputusan ini akan selalu didasarkan pada perkembangan pasar di lapangan dan mereka terlibat langsung sehingga memudahkan setiap divisi untuk mengambil keputusan yang sesuai dengan kondisi pasar saat itu. Pengambilan keputusan dibutuhkan tindakan yang cepat dalam menentukannya agar bisa memenangkan persaingan pasar antara kompetitor di lapangan sesuai dengan segmen pada setiap pasarnya. Perkembangan pasar akan selalu diikuti oleh setiap perusahaan provider untuk bisa memenangkan persaingan bisnis dengan setiap kompetitornya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.